Lo sadar nggak sih, duit tuh kayak punya kaki. Baru aja gajian, belum sebulan, tiba-tiba udah hilang aja. Padahal lo ngerasa nggak belanja banyak-banyak amat. Pernah ngalamin? Atau jangan-jangan lo juga lagi ngerasa gajian cuma numpang lewat? Nah, di video kali ini, gue bakal bongkar gimana caranya lo bisa nabung otomatis. Jadi bukan lo yang nyari-nyari waktu buat nabung, tapi nabungnya jalan sendiri. Kebayangkan asiknya? Lo tetap bisa jajan, tetap bisa nongkrong, tapi di belakang layar, duit lo pelan-pelan ngumpul sendiri. Kayak punya asisten pribadi yang kerja tanpa digaji. Masalah klasik kita semua tuh sama. Gaji cepet habis, nabung selalu gagal. Lo pernah ngerasain gini nggak? Tiap awal bulan, lo niat banget buat nabung. Tapi baru seminggu jalan, ada aja alasan buat ngambil duitnya. Ada temen ngajak nongkrong, ada diskon 11.11, atau sekedar jajan minuman boba tiap hari. Ujung-ujungnya, ya tabungan lo balik lagi ke nol. Dan ini bukan cuma masalah lo doang bro. Riset di Indonesia nunjukin lebih dari 60% anak muda itu susah banget nabung. Kebanyakan hidupnya paycheck to paycheck. Bahkan ada yang nabungnya cuma pakai sisa uang bulanan. Pertanyaan gue, kalau duitnya nggak pernah sisa, kapan bisa nabung? Makanya penting banget buat ngerti konsep nabung otomatis. Karena kalau lo masih ngandelin niat doang, ya tabungan lo bakal kalah terus sama godaan Shopee, Tokopedia, dan promo geprek bansu. Poin 1. Pahami prinsip bayar diri sendiri dulu. Ini mindset paling basic. Begitu gajian, jangan langsung lo pikirin bayar ini itu atau belanja sana sini. Bayar diri lo dulu. Maksudnya apa? Sisihin tabungan lo paling depan, bukan paling belakang. Contoh nyata, lo gajian 3 juta. Kalau lo nunggu sisa buat ditabung, yakin deh yang tersisa itu 0. Tapi kalau lo langsung auto transfer 300.000 ke tabungan di hari pertama gajian, ya udah lo aman. Duit buat seneng-seneng tetap ada, tapi tabungan lo juga jalan. Insight menarik, banyak orang kaya di dunia ngelakuin hal ini. Bukan nabung dari sisa, tapi nabung duluan, baru pakai sisanya buat hidup. Poin 2. Gunakan rekening terpisah. Lo jangan campur aduk duit jajan sama duit tabungan di satu rekening. Itu sama aja kayak naruh keripik di depan lo, terus berharap nggak dimakan. Impossible bro. Caranya simple. Bikin satu rekening khusus tabungan tanpa kartu ATM. Jadi duitnya nggak bisa lo tarik sembarangan. Kalau bisa rekeningnya di bank digital yang gampang auto debit. Contoh relatable, lo pakai aplikasi bank digital kayak Jago, SeaBank, atau Dana Goals. Tiap gajian, lo setting auto transfer ke rekening itu. Jadi lo nggak perlu mikir, nggak perlu klik manual. Tiba-tiba, ya udah keisi aja. Poin 3. Manfaatkan fitur auto debit atau auto save. Ini senjata paling gampang. Hampir semua bank atau e-wallet sekarang punya fitur auto save. Jadi tiap tanggal tertentu, sistem langsung mindahin duit ke tabungan lo. Lo kayak dipaksa nabung, tapi enaknya lo nggak kerasa sakit hati. Soalnya duitnya langsung hilang sebelum sempat lo pakai buat hal nggak penting. Analoginya gini, kayak lo lagi diet. Kalau kulkas lo isinya cuma sayur sama ayam rebus, ya otomatis lo bakal makan sehat. Sama kayak duit. Kalau dari awal udah dipotong, ya otomatis lo hidup sesuai budget. Poin 4, mulai dari nominal kecil, biar konsisten. Banyak orang gagal nabung karena targetnya ketinggian. Baru gajian pertama, udah niat tabung 1 juta, tapi tengah bulan malah megap-megap, akhirnya tabungan dicairin. Sama aja bohong. Lebih baik mulai dari nominal kecil tapi konsisten. Misalnya 20.000 per hari. Kedengarannya receh, tapi kalau lo kumpulin setahun, bisa jadi 7,3 juta bro. Bayangin, itu udah bisa buat liburan ke Bali atau beli motor second. Otak manusia lebih gampang konsisten dengan habit kecil. Jadi daripada nabung gede tapi cuma bertahan sebulan, mending kecil tapi rutin bertahun-tahun. Poin 5, manfaatkan challenge atau gamification. Lo anaknya gampang bosen? Coba bikin nabung jadi seru. Ikutan challenge kayak 52 Weeks Saving Challenge, di mana lo nabung naik sedikit demi sedikit tiap minggu. Atau bikin kompetisi sama temen lo, siapa yang bisa nabung paling banyak dalam 3 bulan. Contoh nyata, ada temen gue yang tiap kali dia pengen beli kopi mahal, dia tulis di catatan HP-nya, terus duitnya langsung ditransfer ke tabungan. Jadi kayak hukuman sekaligus reward. Akhirnya dalam 6 bulan, dia bisa nabung hampir 5 juta. Keren kan? Poin 6.
investasi jadi level lanjutan. Kalau nabung otomatis udah jalan, jangan berhenti di situ. Level berikutnya, bikin duit lo berkembang lewat investasi otomatis. Banyak platform kayak Bibit, Ajaib, atau Bareksa yang bisa auto debit ke reksadana tiap bulan. Contoh relatable, lo setting 200.000 per bulan ke reksadana pasar uang, lo bahkan nggak sadar kalau udah punya portofolio investasi. Jadi duit lo nggak cuma ngendep, tapi juga berkembang. Inilah rahasia orang yang kelihatan santai tapi pelan-pelan kaya. Mereka nggak ngandelin niat, mereka sistemin duitnya. Jadi kesimpulannya, kunci nabung otomatis tuh ada di sistem, bukan niat. Lo bisa punya niat sebesar gunung, tapi kalau sistemnya nggak ada, ya tabungan lo bakal kalah sama promo midnight sale. Tapi kalau sistemnya udah jalan, bahkan tanpa lo sadarin, duit lo bakal numpuk pelan-pelan. Dan percaya deh, lo bakal terkejut suatu hari pas buka rekening tabungan. Hah? Kok udah segini aja? Itu momen paling satisfying dalam hidup finansial lo. Jadi bro, ingat, mulai dari kecil, bikin sistem, biarin mesin yang kerja buat lo. Karena nabung otomatis tuh bukan tentang kaya cepat, tapi tentang bikin hidup lo lebih tenang dan gak ketergantungan sama gaji bulan depan. Semoga video ini bikin lo semangat buat mulai nabung sekarang juga. Jangan tunggu gaji naik, jangan tunggu mapan dulu. Mulai aja meskipun kecil. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, tulis di kolom komentar gimana cara lo nabung selama ini, dan tentunya subscribe biar lo nggak ketinggalan tips finansial simple yang relate banget sama anak muda. Oke, gue pamit dulu. Ingat, uang bisa kerja buat lo, asal lo kasih sistemnya. Peace out.